Doain teman-teman ya. Bilang makasih dulu ke semuanya. Makasih ya semuanya. Berarti doain aja semoga prosesnya cepat berjalan biar bisa cepat istirahat. Amin. Begitulah kondisi terkini dari selebgram TikToker dan mantan atlet anggar, Cut Intan Nabila, usai menjadi korban KDRT suaminya Armor Toreador. Cut Intan sudah bisa tersenyum, meski tersirat jelas psikologisnya terguncang hebat. Beruntung Cut Intan punya circle pertemanan yang langsung gercep memberikan bala bantuan. Ada Wardah Maulina dan gengnya yang menemani Cut Intan melakukan visum dan lapor polisi. Kemudian ada pula istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila, yang ikut andil menangkap Armor Toreador yang kabur ke salah satu hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Cut Intan Nabila juga mendapatkan dukungan moral dari barisan artis Centang Biru. Yang bahkan ada pula yang pernah mengalami kejadian serupa seperti yang dialami Cut Intan Nabila. Saya sebagai wanita saat melihat video tersebut, saya seperti flashback dan itu sakit banget. Si pelaku semoga bisa diberikan ganjaran yang setimpal ya untuk korbannya, mudah-mudahan tidak terkena psikologis. Kita doakan semoga Allah berikan yang terbaik ya. Para ibu, para istri, semoga Allah menjaga kalian. Dan untuk para suami, para ayah, semoga Allah juga menjaga kita agar kita selalu menjalankan kewajiban kita. Cut Intan Nabila menikah dengan Armor Toreador di usia muda selepas lulus SMA. Aku nikah di usia 19 tahun. Aku nikah muda. Tepatnya lulus SMA aku langsung nikah. Pertama kali ketemu dengan suami itu lewat sosial media, kenalnya lewat sosial media. Pertama kali ketemu kita didampingin kedua orang tua, ketemu di Masjid Raya Baitur Rahman. Dapat restu orang tua susah. Iya benar. Susah banget. Benar, Karena semua orang tua itu khawatir karena anaknya masih muda. Seminggu sebelum ibu aku meninggal, akhirnya kita mendapat restu. Mungkin ibu aku udah tahu ya dia akan pergi. Jadi aku kayak semacam dititipkan gitu ke suami aku. Tolong jaga dia. Di awal pernikahan, Cut Intan merasa Armor merupakan lelaki terbaik yang dipilihkan Tuhan untuknya. Kini setelah menikah beberapa tahun dan dikaruniai 3 anak, Cut Intan yang awalnya diratukan Armor sejak tahun 2020 dijadikan samsak hidup Armor. Saya juga nggak nyangka kok bisa ya si masnya bisa setega itu gitu sama istrinya. Suaminya itu baik gitu. Baik sih, iya. Maksudnya nggak sombong, nggak apa, orangnya ramah juga. Kondisi ya fisik mungkin ya. Kalau muka tuh nggak terlalu, ada baret dikit mungkin kecakar ya. Ya saya juga nggak tahu ya kalau di hasil visumnya gimana. Terus pengakuan beliau nih dia sakit nggak bisa nengok gitu. Trauma nggak mau ketemu sampai siapa-siapa. Memiliki anak perempuan yang mahir dalam olahraga berkuda, nampaknya membuat presenter Irfan Hakim bangga dengan prestasi yang dibuat anak sulungnya Aisyah Hakim. Pasalnya selain sering mendapatkan medali atas kejuaraan yang diraihnya dari berbagai perlombaan berkuda, Aisyah juga terpilih ikut serta dalam latihan berkuda yang dilatih langsung oleh pelatih berkuda asal Jerman sebagai persiapan untuk mengikuti PON 2024 pada September 2024 mendatang. Irfan Hakim yang dikenal selalu sibuk dengan pekerjaannya di dunia entertain, meluangkan waktu untuk mengantar putri sulungnya itu ke bandara seusai pulang syuting bersama sang istri tercinta Della Sabrina. Ayah pikir syuting sampai jam 12, tahunya tadi jam 8:30 percepat supaya bisa nganterin Aisyah sampai ke airport. Syukur-syukur tiba-tiba gue keajak. Masuk koper yuk. Nyebelin banget Bunda nih, bulan kemarin ke Afrika, sekarang ke Jerman. Aisyah seneng banget ya. Jadi ini tuh sebetulnya Aisyah tuh bukan tanding di Jerman ya tuh. Jadi beberapa waktu yang lalu pelatih dari Jerman datang ke Indonesia ngelatih beberapa atlet. Sudah gitu dia memilih beberapa atlet untuk diundang ke Jerman untuk latihan di sana ya. 11 hari total hampir 2 minggu. Jadi ya bersyukur Aisyah dipilih dan diundang ke sana. Lantas apa saja yang dibawa Aisyah untuk bekal di sana? Benarkah Aisyah sampai bawa makanan Indonesia hingga mie instan karena takut makanan di sana tidak cocok dengan selera Aisyah? Ya siapa tahu di sana kan makanannya berbeda dengan kita gitu. Jadi aku tetap jaga-jaga aja bawa Beras.
Ayo bawa beras, panci listrik. Ayo juga lihat kamu koper kamu banyak mie-nya. Iya. Oh, dia Atlet tuh makan mie terus. soalnya di sana tuh kayak dibilang desa, nggak desa banget sih ya. Tapi nggak ada cemilan gitu loh. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang menimpa selebgram dan mantan atlet Anggar, Cut Intan Nabila dan anaknya, benar-benar sukses memancing emosi netizen dan halayak luas. Polres Bogor yang menangani kasus ini pun bergerak cepat setelah menangkap Armor Toreador suami Cut Intan Nabila di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polres Bogor secara resmi menetapkan suami Cut Intan sebagai tersangka. Tak tanggung-tanggung, penyidik menjerat suami Cut Intan dengan pasal berlapis yang ancaman hukuman kumulatif selama 20 tahun kurungan penjara. Terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Bahwa saya tegaskan tidak ada perubahan sedikit pun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor. Saya akan tidak tegas siapapun dia, siapapun di belakang dia. Kapolres Bogor yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi saja emosi melihat perbuatan yang dilakukan Armor terhadap Cut Intan dan anaknya. Apalagi Armor ternyata sering melakukan KDRT kepada Cut Intan sejak tahun 2020. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Dari tahun berapa? Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap terjadi menjalani proses hukum dengan sebenar-benar. Emosi publik pun makin pecah dan meledak manakala tahu kalau Armor Toreador melakukan KDRT terhadap Cut Intan dan anaknya gara-gara dipicu hal sepele yang tak masuk logika. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan. Para kaum pria pasti akan mendidih emosinya saat melihat seorang suami tega melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anaknya. Begitu pula dengan ayah kandung Cut Intan Nabila. Bahkan seorang Ustadz Fatih Karim yang terkenal kalem pun sampai emosi dan menantang duel suami yang suka menganiaya istri. Sangat-sangat kecewa lah. Anak kita kok, ya kan? Nanti hukum lah yang ini kan. Kalau tadi Ya, untuk lah, cuma nggak sehukum pelaku. Ya, pokoknya gimana cara hukum lah nanti kita kasih bantuan. Hei, itu namanya saya laki-laki menantang Anda. Jika Anda sudah berani memukul istri, maka batal kelaki-lakian Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya kepada dia, kepada siapapun laki-laki, jangan pernah main tangan dengan perempuan. Dan mulai hari ini,
Saya tantang siapapun laki-laki yang berani memukul perempuan. Kimberly Ryder nampaknya sudah benar-benar membulatkan tekad mengambil langkah berani untuk bercerai dari suaminya Edward Akbar. Pasalnya dalam sidang ketiga perceraian mereka dengan agenda mediasi yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dinyatakan gagal lantaran Edward tak setuju dengan seluruh poin yang tercantum dalam gugatan cerainya, termasuk soal tuntutan nafkah Rp5.000 yang diminta Kimberly. Dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju, masih mau pertahankan. Terus nafkah anak tidak setuju, nafkah idah tidak setuju. Saya tetap memperjuangkan akan rujuk. Janganlah cerai. Gitu loh. Pasti ada bahtera rumah tangga yang memang masalah. Ya, meskipun Edward ingin sekali mempertahankan rumah tangganya untuk kembali rujuk dengan Kimberly, namun nampaknya hal tersebut hanya jadi angan-angan semata. Lantaran Edward sendiri menyebut adanya intervensi dalam perceraiannya dengan Kimberly, sehingga tidak mudah untuk memuluskan keinginan Edward untuk kembali rujuk. Lantas, benarkah keluarga Kimberly turut ikut campur dalam masalah rumah tangga yang sedang dihadapi Kim dan Edward? Kalau masih ada intervensi ya agak sulit ya. Kalau ada urusan rumah tangga coba diselesaikan di internal ya. Jangan pihak-pihak yang lain ikut campur. Gak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh. I can make my own decision. Martin memang the real anak yang multi talenta abis. Betapa tidak, setelah sukses dengan debut pertama kalinya berakting di video klip Gala Bunga Matahari Style Priadi, yang hingga kini masih jadi trending nomor 1 di YouTube. Bakat entertain yang ada dalam diri Gempi seakan sudah mulai terlihat sejak dini. Ya, apalagi setelah jago akting putri sematawayang dari mantan pasangan selebriti Giselle Anastasia dan Gading Martin ini, nampaknya juga akan mewarisi bakat Giselle di dunia tarik suara. Dengan OTW jadi penyanyi cilik yang diproduseri langsung oleh penyanyi Yura Yunita. Sama panjangin aja ya. Walaupun Gempi sekarang sibuk berkarir di dunia entertain di umur yang masih genap 9 tahun, tapi Gempi tetaplah Gempi, seperti anak-anak seusianya yang masih pengen dan suka bermain. Buktinya Gempi membagikan momen kemahirannya dalam bermain sepatu roda.
menunjukkan kemahirannya dalam bermain sepatu roda sambil ngedance ala K-pop Korea, Gempi juga mau nunjukin ke Besti obsesi di rumah, gaya freestyle andalannya dalam bermain sepatu roda. Kira-kira gimana sih Gempi? Apa nggak takut jatuh tuh pas lagi nyoba gaya freestyle? Kamu tadi main ini susah nggak sebenarnya? Enggak. Terus kamu sukanya main apa ini? Tadi Paling jatuh-jatuh aja. tapi sakit nggak? Enggak. Karena Pakai protektor. Pakai protektor. Kasih lihat dong ke kamera, mana sih protektornya Farid? Yang di tangan mana yang di tangan? Ini sebenarnya harus pakai ini tapi aku udah malas, aku udah nggak usah pakai karena aku udah bisa. Kayak freestyle gitu nanti dia set. Wih, tuh guys, nih. Itu seru berarti ya? Iya. Kamu sering ulang gaya itu lah aku lihat. Kayak roller coaster. Lantas, jika dilihat dari kemahiran Gempi dalam bermain sepatu roda, benarkah Gempi akan mengikuti kejuaraan lomba bermain sepatu roda dalam waktu dekat? Ini kita lagi belajar buat lomba. Lomba di mana? Bandung. Aku sudah selesai sepatu rodanya. Terima kasih ya untuk udah temenin. Bye.